Dan itu semuanya adalah nama-nama dari hari kiamat. Sehingga apa bedanya antara yaumul hasyr dengan yaumul ba'ats dengan yaumul hisab? Semuanya satu hari, tapi mereka punya nama, atau dia punya nama yang beragam. Punya nama yang beragam karena peristiwanya banyak. Ada peristiwa manusia dibangkitkan atau makhluk dibangkitkan, ada peristiwa makhluk dikumpulkan, ada peristiwa makhluk dihisab, ada peristiwa makhluk ditimbang amalnya. Sehingga dari aneka peristiwa itu disebutlah yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul ba'ats, yaumun nusyur, dan seterusnya. Tapi semuanya adalah yaumus sa'ah, hari kiamat. Apakah kita beriman dengan adanya kebangkitan dan manusia dikumpulkan? Jawabannya na'am nu'minu bihima. Iya, kita mengimaninya. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang kafir berkeyakinan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Qul, sampaikanlah wahai Muhammad, bala, sebaliknya, wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan oleh Allah, thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian akan diceritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Sebelumnya pernah kita sampaikan bahwa salah satu di antara titik sengketa antara orang musyrikin Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan iman masalah Bapak hari akhir. Karena orang musyrikin, mereka tidak percaya bahwa setelah kematian akan ada kehidupan yang kedua. Bahkan sampai mereka bersumpah. Anda bisa lihat di surat An-Nahl ayat 38. Allah menceritakan bagaimana sumpah mereka. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah billah, atas nama Allah, jahda aymanihim, dengan sumpah yang sesungguhnya. Sampai orang musyrikin itu berani bersumpah untuk mengatakan la yab'atsullahu may yamut. Allah tidak akan membangkitkan orang yang telah mati. Sehingga kehidupan ini hanya akan ada sekali, kehidupan di dunia, begitu mati selesai. Bahkan ada satu kelompok yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran, di mana mereka punya keyakinan kita ini hanya hidup sekali dan masalah mati itu hanya urusan waktu, yang disebut dengan kelompok Dahriyun. Kelompok Dahriyun dari kata ad-dahr. Ad-dahr itu artinya waktu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan kelompok Dahriyun ini. Mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidak ada yang membinasakan kami selain waktu. Di surat Al-Jathiyah ayat 24. Wa qalu, orang musyrikin itu mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya, tidak ada kehidupan bagi kami selain hanya kehidupan dunia. Namutu wa nahya, di sana kita mati dan kita hidup. Maksudnya mati di sini adalah sebelumnya kita nggak ada, lalu kita hidup, dilahirkan di muka bumi. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidaklah kami mati kecuali hanya karena masalah waktu. Mereka tidak mau mengimani adanya sang pencipta yang menghidupkan dan mematikan. Wa ma lahum bidzalika min ilm, dan mereka tidak memiliki ilmu dengan perkataan semacam ini. Inhum illa yadhunnun, mereka hanya menduga-duga. Dan dzon seperti ini dzon yang jelas salahnya karena tidak sejalan dengan realita. Baik. Nah, semua ini menunjukkan bahwasanya orang musyrikin, mereka tidak mau mengimani adanya hari kebangkitan. Apa pengaruhnya ketika orang itu tidak percaya dengan adanya hari kiamat? Hidupnya sakara BDW, maka dia akan hidup sesuka hatinya.
mau berbuat zalim, mau bertindak jahat kepada orang lain, dia tidak akan berpikir konsekuensi. Sehingga bagi dia kehidupan hanya sekali, ya sudahlah, dipuas-puaskan ketika hidup ini, selesai. Tidak ada konsekuensi apapun terhadap pelanggaran yang dia lakukan. Dan itulah bahayanya kalau orang tidak punya iman kepada hari akhir. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran sering sekali Allah gandengkan antara iman kepada Allah dengan iman dengan hari akhir. Kalau Anda hitung, itu kurang lebih ada 19 ayat di mana Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir, aminu billahi wal yaumil akhir, dengan aneka redaksi. Intinya menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa iman kepada hari akhir sering digandengkan dengan iman kepada Allah? Ada 3 alasan yang disampaikan oleh para ulama. Alasan yang pertama, Anda bisa tulis di sini ya, mengapa iman kepada hari akhir sering digandengkan dengan iman kepada Allah. Ada 3 alasan. Yang pertama adalah untuk membantah keyakinan orang musyrikin yang mereka punya anggapan tidak ada hari kebangkitan. Maka banyak sekali dalam Al-Quran pendidikan dan pelajaran, penekanan bahwasanya setiap yang mati akan dibangkitkan oleh Allah untuk menjalani hisab. Yang kedua, untuk meluruskan pemahaman yang dimiliki oleh ahli kitab. Ahli kitab meyakini bahwasanya setelah kematian akan ada kehidupan yang kedua. Tapi mereka merasa aman karena masing-masing ahli kitab punya anggapan bahwa mereka akan diselamatkan oleh sang juru selamat. Sehingga di situ ada alasan yang kedua, apa tadi Pak? Meluruskan pemahaman ahli kitab. Ada yang menyimpang apa dari pemahaman ahli kitab? Mereka merasa aman. Yahudi merasa aman sehingga mereka punya keyakinan paling kalau masuk neraka hanya sebentar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan bahwa kami tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya beberapa waktu saja. Qul attakhadtum indallahi ahdan. Sampaikan Nabi Muhammad, apakah kalian pernah membuat perjanjian dengan Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti tidak akan mengingkari janjinya? Nah, ini pelanggaran orang Yahudi. Mereka merasa aman kalaupun nanti kita di akhirat sedolim apapun, sejahat apapun, karena kita Yahudi nyemplung neraka hanya sebentar, kemudian setelah itu keluar. Nasrani mereka merasa aman karena meyakini ada sang juru selamat, sehingga mereka anggap bahwasanya nanti akan diselamatkan oleh sang juru selamat. Mau rajin maupun tidak rajin, hasilnya sama. Yang ketiga adalah untuk memotivasi manusia. Motivasi manusia agar mereka punya rasa takut dengan balasan. Bentuk motivasinya adalah takut dengan balasan dan ada rasa harap dengan janji. Orang yang percaya akan adanya hari akhir, dia yakin semua ada konsekuensinya. Siapa yang beramal baik ada konsekuensinya. Siapa yang beramal buruk ada konsekuensinya. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang beramal saleh hakikatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang beramal buruk dia akan mendapatkan akibatnya. Sehingga jamaah, setiap orang yang punya keyakinan akan hari akhir, dia akan lebih waspada. Karena itulah pendidikan tentang hijrah itu dimulai dari iman kepada hari akhir.
Kenapa Pak? Sebab orang kalau tidak punya iman kepada hari akhir, dia akan bertahan dalam kemaksiatan. Ya ngapain saya harus tinggalkan ini? Oh saya sudah merasa nyaman. Sementara tidak ada konsekuensi apapun ketika saya harus bertahan di sana. Tapi kalau dia tahu, Bapak kalau tetap bertahan di sini, ingat dalam masalah dunia, fi halalihi hisabun wa fi haramihi azab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Enggak ada pilihan yang ketiga. Dia akan berpikir, oh kayak gitu ya. Maka dia akan lebih hati-hati. Coba Anda lihat bagaimana testimoni yang pernah disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah menjelaskan tentang ayat yang awal-awal turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ini. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Innama nazala awwala ma nazala minhu." Sesungguhnya yang awal-awal turun dari Al-Qur'an, suratun minal mufassal, adalah surat-surat mufassal. Surat mufassal itu apa, Pak? Surat yang dimulai dari Qaf sampai surat An-Nas, bagian akhir dari Al-Quran. Dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Berarti mulai dari juz 27 sampai akhir dari Al-Quran. Nah, bagian akhir dari Al-Quran itu biasanya banyak membahas masalah apa? Masalah hari akhir. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di sana Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang masalah surga dan neraka. Sehingga awal-awal turun yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dominan surat-surat mufassal yang menyinggung tentang iman kepada hari akhir. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, sampai ketika banyak orang yang mulai masuk Islam, nazalal halal wal haram, barulah Allah turunkan ayat yang berisi aturan halal haram. Sehingga ayat tentang riba itu turun belakangan, ayat tentang haramnya khamar turun belakangan, ayat tentang halal haram makanan turun belakangan. Kata Aisyah, walau nazala awwala syai'in, andaikan yang pertama kali turun ayat yang berbunyi la tashrabul khamra, janganlah kalian minum khamr, laqalu, tentu orang musyrikin itu akan mengatakan la nadaul khamra abada, kita tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Walau nazala, andaikan yang pertama kali turun la taznu, janganlah kalian berzina, laqalu, tentu mereka mengatakan la nada'uz zina abada, kami tidak akan tinggalkan zina selamanya. Subhanallah. Sehingga pendekatan yang diberikan oleh Allah untuk mengubah karakter orang musyrikin yang demikian rusak dari segala lini kehidupan, dalam masalah sosial rusak, dalam masalah kemanusiaan rusak, dalam masalah ekonomi rusak. Bagaimana Allah mengubah manusia yang rusak seperti ini? Pendekatannya pakai akidah, iman kepada hari akhir. Makanya kalau kita ingin memberikan inisiasi, nasihat pengantar kepada mereka yang mau hijrah, Anda ingatkan tentang kehidupan akhirat. Semua perbuatanmu akan ada konsekuensinya. Kau akan dihidupkan kembali oleh Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan. Sehingga kalau kau riba, kau mengambil harta haram, kau mungkin ketika di dunia kau selamat, tapi ingat akan ada kehidupan yang kedua. Ada nggak Pak orang yang korupsi tapi sampai mati nggak dihukum? Hah? Ada? Kebal hukum. Mungkin ada sebagian di antara manusia yang nggak bisa disentuh hukum. Apakah dia dalam posisi aman? Di dunia mungkin dia aman, tapi ingat, pengadilan yang kedua manusia tidak bisa menawar. Nah, kalau kemudian orang diingatkan seperti itu, hati-hati Pak, waspada, jangan sampai mengambil harta yang haram. Mungkin Bapak ketika di dunia Bapak punya kuasa, atau ada banyak orang yang bisa melindungi Bapak, tapi ingat, hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua. Dalam kehidupan yang kedua Anda akan mempertanggungjawabkan semuanya. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada pilihan yang ketiga.
Walhamdulillah, kalau orang punya pendekatan seperti ini, lalu dia yakin dengan konsekuensi yang dia lakukan, dia akan lebih hati-hati dan waspada. Baik, karena itulah kenapa Al-Quran banyak memberikan penekanan terkait iman kepada hari akhir, sebab dari situlah awal mula kita membangun kesadaran manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Kalian akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Sebutkan hadis yang menggandengkan iman kepada hari akhir dengan iman kepada Allah. Sebutkan hadis yang menggandengkan iman kepada hari akhir dengan iman kepada Allah. Nah, tafadhal. Man kana Masya Allah, barakallahu fikum. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata benar atau diam. Allah gandeng, Nabi SAW gandengan antara iman kepada hari akhir dengan iman kepada Allah Ta'ala. Kelas berapa, adik? Kelas berapa? Kelas 5, Masya Allah. Yang lain kelas berapa ini? Dapat hadiah ini. Tayyib. Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia? Rasulullah SAW mengatakan, innakum tuhsyarun, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan hufatan, dalam keadaan hufat, enggak pakai alas kaki. Uratan, dalam keadaan telanjang, tidak pakai baju. Ghurlan, dalam keadaan tidak dikhitan. Kama bada'nakum awwala khalqin nu'idu, sebagaimana dulu kalian kami ciptakan, kondisi seperti itu kalian akan kami kembalikan. Sehingga kita akan dikembalikan oleh Allah ke akhirat dalam keadaan seperti saat kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Manusia ketika dilahirkan sudah sunat belum? Manusia ketika dilahirkan ada nggak yang waktu lahir terus bawa cincin? Ada? Satu lembar kain pun, satu helai benang pun tidak ada dalam dirinya. Sehingga kosongan seperti itu. Itulah keadaan kita pada waktu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar hadis ini, beliau merespon, "Iya Rasulullah, yanduru ba'duhum ba'dha." Ya Rasulullah, nanti lirik-lirikan ya Rasulullah. Coba semuanya dalam keadaan telanjang, kumpul jadi satu, laki perempuan di satu tempat yang sama. Ikhtilat itu enggak berlaku lagi hukum ikhtilat ya. Lah terus kan lirik-lirikan antara laki dan perempuan, lihat auratnya. Apa kata Nabi SAW? Al-amru asyaddu min dhalik. Suasananya lebih mengerikan dibandingkan mereka sampai harus melihat auratnya. Orang kalau sudah hilang akal, gimana? Nggak sadar, sehingga kalaupun sampai dia telanjang, dia tidak merasa malu. Seperti itulah keadaan ketika dia yaumil qiyamah. Selanjutnya, hal nu'minu bil hisab. Penulis menyebutkan, apakah kita wajib mengimani adanya al-hisab, perhitungan amal? Al-jawab, na'am, iya, nu'minu bihi, kita wajib mengimani bahwa manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cara yang Allah kehendaki. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya hanya kepada kami iyabahum, kembalinya mereka. Sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada kami. Thumma alaina hisabahum, kemudian menjadi tanggung jawab kami, hisabahum, hisabnya mereka.
Kita semua akan dikembalikan kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali akan ditanya, dihisab dari amalan seorang hamba kelak di yaumil qiyamah adalah salatnya. Fa in saluhat, kalau salatnya baik, saluha sairu amalih, maka seluruh amalnya dianggap baik. Wa in fasadat, kalau rusak salatnya, fasada sairu amalih, maka seluruh amalnya dianggap rusak. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya. Baik. Anda lihat di sini. Salat yang pertama dihisab di hari kiamat. Apa pengaruhnya ketika hisab yang pertama itu baik? Amal yang lain dianggap baik. Sebaliknya, ketika salatnya buruk, amal yang lain dianggap buruk. Baik. Disinilah kita mendapatkan pelajaran bahwa di hari kiamat, kondisi yang menentukan, kondisi penentu itu di awal. Kondisi penentu baik dan buruk Allah letakkan di awal. Ini berbeda ketika di dunia. Di dunia kondisi penentu itu di mana? Di akhir, di ujung, di akhir. Maka manusia kalau ujungnya baik, semua dianggap baik. Ujungnya jelek, semua dianggap jelek. Walaupun dulu dia punya prestasi. Sehingga ada orang yang dulu dalam perjalanan hidupnya dia beramal soleh, rajin taat dan seterusnya. Menjelang wafat dia rusak, dia menyimpang, dia melakukan aneka pelanggaran dengan berbagai macam pelanggaran. Akhirnya dia jadi orang yang menyimpang. Terus bagaimana Pak nasib dia? Begitu dia mengakhiri hayatnya dengan keburukan, maka terhitung sebagai orang buruk. Nabi SAW bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dihitung dari ujungnya. Innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal itu dihitung dari ujungnya. Ujungnya baik, masa silamnya semuanya dianggap baik. Kalau ada yang buruk Pak, dimaafkan dengan ujung yang baik. Karena itu disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, wa innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada hamba yang melakukan amalan penduduk surga sampai jarak dia dengan surga hanya tinggal satu hasta. Jarak dia dengan surga hanya tinggal satu hasta. Dari siku sampai ujung jari tengah, inilah jarak satu hasta. Dekat sekali Pak. Iya. Apa maksudnya dia beramal sehingga jarak dia dengan surga hanya tinggal satu hasta? Maksudnya adalah dia sudah mendekati kematian, sehingga jarak dia dengan surga tinggal satu hasta. Maksudnya jarak dia dengan kematian pendek. Begitu dia mati, kalau dia tetap berada dalam amalan penduduk surga, masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi ahmali ahlin nar fayadkhuluha. Tapi ternyata di ujung hidupnya yang tinggal satu hasta tadi, dia melakukan amalan penduduk neraka, lalu dia masuk neraka. Dia mengakhiri hidupnya dengan amalan penduduk neraka. Wa innal abda la ya'malu bi amali ahlin nar, dan ada orang yang melakukan amalan penduduk neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Maksudnya adalah kematian, sehingga dekat sekali dengan balasannya. Selanjutnya fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Lalu dia didahului oleh takdir, kemudian dia melakukan amalan penduduk surga, kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan amal kebaikan, maka dia masuk surga. Dan tidak ada yang bisa menjamin Bapak Ibu bagaimana kondisi akhir dari masing-masing hamba.
Mungkin di bagian awal dia kelihatan saleh, dia kelihatan baik, kumpul bersama komunitas orang baik, tapi ujungnya dia menyimpang. Dan banyak cerita yang bisa kita ambil pelajaran. Maka ini bukti tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin dari akhir hayatnya. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah keteguhan batin sampai mati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Sehingga sebagai muslim kita diajarkan, perhatikan masa depanmu, perhatikan masa depanmu. Fokus dengan ujung akhirmu. Bagaimana dengan masa silamku? Biarlah masa silam itu berlalu. Sehingga mungkin di antara kita punya masa silam yang beragam, berwarna-warni. Mulai dari yang agak remang-remang, kemudian sedikit gelap, sampai gelap gulita. Ada di antara kita yang mungkin masa silamnya, Masya Allah, masa silam saya Pak jelek banget Pak. Saya kalau suruh cerita nggak berani, saking jeleknya dia masa silamnya. Terus bisa nggak Pak saya hijrah? Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Sampaikan wahai Muhammad kepada para hambaku yang mereka sudah tenggelam berlumur dengan aneka dosa dan maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Anda tidak perlu hanyut dengan masa silam, tatap masa depan. Urusan kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kesuksesan di masa depan. Jadi orang soleh sampai mati. Baik, sehingga di dunia penentunya di ujung. Kalau di akhirat penentunya di awal. Begitu masuk di alam akhirat, hisab pertama sukses, yang lain dianggap sukses. Kalau di dunia awal mulanya baik Pak, Masya Allah, dulu waktu di SMP dia mondok hafidh Quran seluruhnya 30 juz. SMA dia juara bahasa Arab. Kuliah kena pengaruh liberal. Lulus kuliah lanjut S2 makin liberal. S3 tokoh liberal. S4 murtad. Masya Allah. Kan ada yang kayak gitu ya. Sehingga awalnya dulu dia baik, tapi ujungnya dia rusak. Ada salah satu guru kami yang cerita. Beliau menceritakan temannya. Beliau alumni sebuah pesantren yang cukup terkenal di Madura. Nah, pesantren ini punya program, kalau sudah lulus akan mengirim santri lulusannya untuk mengabdi di pondok-pondok yang ada di sekitarnya dan bahkan sampai keluar Madura. Ada satu santri yang saking rajinnya, kemana-mana selalu bawa Al-Quran, menghafal Quran, dan tidak pernah mau lepas peci. Sampai pecinya ini yang hitam berubah jadi kuning. Ini kan lama-lama kalau kain bludru kayak gini jadi apa? Kuning, jadi oranye ya. Lama-lama berubah. Saking apa ya, saking susahnya untuk lepas dari kepalanya, sampai ke toilet aja pakai peci. Akhirnya santri yang satu ini ketika lulus bukan dikirim ke pesantren, tapi dikirim ke Mesir. Nah, di Mesir ini memang campur di sana ya, antara tokoh yang baik dan tokoh yang rusak. Dia ketemu dengan tokoh liberal, orangnya sangat liberal. Mungkin Anda pernah kenal namanya Hasan Hanafi. Tokoh liberal Hasan Hanafi inilah yang memberikan pengaruh kepada orang ini sampai akhirnya dia pulang jadi liberal. Nah, sempat ketemu setelah jadi liberal dengan guru saya yang satu alumni sama-sama pernah di Mesir. Terus guru saya ini bilang, dia suka nulis kolom di beberapa surat kabar yang isinya menyudutkan Islam, sebagaimana gaya orang liberal pada umumnya, suka menyudutkan Islam. Terus dia tulis, kamu nggak boleh menjual ayat Allah dengan harga yang murah, thamanan qalila. Apa jawab dia? Saya tidak jual ayat Allah dengan thamanan qalila, tapi saya jual ayat Allah dengan thamanan katsira, harga yang mahal. Saya dibayar pakai dolar.
Saya dibayar pakai dolar. Jadi yang dilarang oleh Allah kan wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan kau menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Menurut dia enggak murah kok bayaran saya. Saya dibayar pakai dolar. Sehingga saya tidak melanggar ayat ini. Padahal tsamanan qalila di situ maksudnya apa? Dunia seisinya. Tsamanan qalila di situ wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan kau jual ayat Allah dengan harga yang murah, maksudnya adalah dengan dunia seisinya. Tapi kata dia, "Oh, saya dibayar pakai dolar, itu bukan tsamanan qalila, tapi tsamanan katsira." Ya, kayak orang liberal kan terlalu dohiri, terlalu tekstual untuk kepentingan pribadinya. Baik. Sehingga di sini semua butuh hidayah kepada Allah, bimbingan dari Allah, karena tidak ada satupun yang bisa menjamin apakah dia bisa selamat bertahan istiqomah sampai akhir hayat. Selanjutnya, dalam ayat ini atau dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa amal yang pertama kali dihisab adalah salat. Ada 3 hal yang pertama kali dihisab. 3 hal yang pertama dihisab. Yang pertama untuk amal, yang pertama kali dihisab adalah salat. Dalilnya hadis yang tadi kita baca, di mana Nabi SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bil abdu min amalihi yaumal qiyamah. Amal pertama yang akan dihisab besok di hari kiamat adalah salat. Yang kedua yang akan dihisab pertama kali, yang kedua adalah berkaitan dengan masalah harta. Harta yang pertama kali dihisab adalah air putih dan nikmat sehat. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang bagaimana hisab yang pertama kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqalu lil 'abdi yaumal qiyamah." Pertama kali yang ditanya kepada hamba besok di hari kiamat, "Alam usahhih jismak?" Bukankah aku telah memberikan kesehatan bagimu, kesehatan bagi jasadmu? Wa urwika minal ma'il barid, dan bukankah aku telah memberikan kenikmatan kepadamu berupa air segar? Jadi yang kayak gini Pak dihisab. Kira-kira kalau yang seperti ini dihisab, HP kita dihisab, ya? HP dihisab, dihisab. Yang lebih mewah dari HP apa Pak? Kendaraan, properti, dan seterusnya, perhiasan. Kalau air saja dihisab, apalagi yang lebih mewah daripada itu. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat materi, hisabnya itu sampai yang kecil-kecil. Hisabnya sampai yang kecil-kecil. Baik. Yang ketiga, yang pertama dihisab, yang ketiga berkaitan dengan masalah sengketa. Yang pertama dihisab adalah urusan darah. Sengketa manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sengketa dalam urusan darah. Sehingga kalau sampai ada gesekan antara sesama hamba, kemudian di situ sampai menumpahkan darah, maka tanggung jawabnya lebih berat dibandingkan gesekan yang tidak sampai menumpahkan darah. Karena ini yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Ta'ala. Wallahu alam. Kita akan sholat isya terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan setelah melaksanakan sholat isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Tadi ada satu keterangan tentang sengketa yang pertama kali dihisab di tengah umat manusia adalah sengketa darah. Dan kita belum menyebutkan hadisnya. Hadisnya sebagai berikut. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as-salah." Yang pertama kali akan dihisab dari amal hamba adalah salat. Wa inna awwala ma yuqda bainan nas fid dima. Sedangkan yang pertama kali diadili untuk sengketa di antara umat manusia adalah berkaitan dengan urusan darah. Maka bagi siapapun ketika beraktivitas gesekan dengan orang lain, jangan sampai bersentuhan dengan yang namanya darah. Puncaknya pembunuhan, di bawahnya adalah semua bentuk menumpahkan darah orang lain. Hadis sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang macam-macam hisab. Macam-macam hisab bagi mukmin. Untuk orang kafir apakah dihisab ataukah tidak? Ulama beda pendapat. Dan ada yang mengatakan orang kafir tidak dihisab. Allah Ta'ala berfirman, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak menegakkan mizan untuk orang kafir, sehingga orang kafir disingkirkan sebelum hisab. Begitu mereka dikumpulkan di padang mahsyar, maka yang kafir semuanya dimasukkan ke dalam neraka, tinggal yang beriman dan orang munafik. Lalu orang munafik diminta untuk sujud, sedangkan orang mukmin bisa sujud. Nah, bagaimana hisab untuk orang mukmin? Yang pertama yang disebut dengan hisab yasir, hisab yang mudah. Hisabun yasir atau hisab yang mudah ini sifatnya hanya ditunjukkan. Sifatnya hanya ditunjukkan, lalu setelah ditunjukkan diampuni. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada hambanya, kamu pernah melakukan seperti ini, kamu pernah melakukan seperti ini, lalu semuanya diakui oleh hamba, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Ini hisab jenis yang pertama. Dalilnya kita baca hadis berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, "Innallaha ta'ala yudnil mu'mina fayadau alaihi kanafahu wa sidrahu minan nas." Allah mendekat kepada hambanya yang beriman, lalu Allah memasang tabir, memasang tirai, memasang siter antara dia dengan orang lain, sehingga tidak ada satupun yang tahu. Wa yuqarriruhu bidzunubihi, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala meminta dia untuk mengakui dosa-dosanya. Fayaqulu, Allah Ta'ala bertanya, "Ata'rifu dzanba kadza? Ata'rifu dzanba kadza?" Kamu pernah enggak melakukan dosa seperti ini? Apakah kamu pernah melakukan dosa seperti itu? Fayaqulu, maka mukmin ini mengatakan, "Na'am Rabbi," betul ya Allah. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, hingga ketika seorang mukmin yang baik ini sudah mengakui dosa-dosanya, wa ara fi nafsihi annahu qad halak, dan dia merasa kalau dia akan binasa, dia merasa akan dihukum oleh Allah, qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya." Dulu kalau ketika kau melakukannya ketika di dunia, pada waktu di dunia enggak ada satupun orang yang tahu. Aku tutupi kamu.
Sehingga Anda buka segala hal yang dibuka dari HP, nggak ada yang tahu. Istrinya nggak tahu, suaminya nggak tahu, anaknya nggak tahu, orang lain nggak tahu, tetangganya nggak tahu, ketua takmir nggak tahu. Dan dia punya jadwal khutbah misalnya, tidak ada satupun yang tahu. Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Waktu kau lakukan itu di dunia, aku telah menutupi dosa kamu. Enggak ada satupun yang tahu. Alhamdulillah, itulah nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sattar, zat yang maha menutupi. Sehingga Allah menutupi dosa-dosa hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak membongkar dosa hambanya. Allah rahasiakan dosa itu. Karena itu bagian dari nikmat Allah, kita tidak tahu hal gaib. Kita tidak tahu hal yang gaib. Kalau manusia itu punya kemampuan mengetahui hal yang gaib, mereka nggak bisa berinteraksi, Pak. Ketemu, oh tadi malam dia melakukan apa ini? Satu sama lain saling mengetahui dosa yang lainnya. Orang bisa mengetahui dosa orang lain, bisa mengetahui kemaksiatan orang lain. Bisa nggak dia berinteraksi, Pak? Nggak bisa. Semuanya akhirnya saling malu. Tapi Allah jadikan kita tidak bisa mengetahui hal yang gaib, dan itu anugerah besar untuk hamba. Lalu Allah mengatakan, wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku ampuni kamu. Subhanallah. Dulu ketika di dunia ditutupi, kelak di yaumil qiyamah Allah ampuni. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku akan diampuni kecuali orang yang al-mujahirun, orang yang melakukan dosanya terang-terangan. Wa minal mujahara, dan bagian dari bentuk terang-terangan ketika melakukan dosa. Ada orang yang melakukan perbuatan maksiat, wa qad satarahullahu bisitrihi, sementara Allah Ta'ala telah menutupinya dengan tabirnya, sehingga tidak ada satupun makhluk yang tahu. Tapi dia cerita, dia buat status, sehingga dia sebarkan aktivitas yang dia lakukan yang isinya maksiat di media sosial. Dia sendiri faqad hataka sitrallah, yang merobek tabir Allah, sehingga dia yang malah cerita tentang kemaksiatannya, dipakai status. Thumma yu'ta kitaba hasanatihi biyaminihi, kemudian Allah akan berikan buku catatan amal kebaikannya dengan menggunakan tangan kanannya. Wa ammal kafiru wal munafiq, sedangkan orang kafir dan munafik, fayaqulul ashhad, maka ada para saksi yang mengatakan, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Mereka itu adalah orang-orang yang berdusta atas nama Rabb mereka, berdusta atas nama Allah. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Sehingga orang kafir, orang munafik dipermalukan besok di hari kiamat. Inilah orang-orang yang dulu berdusta atas nama Allah. Ala la'natullahi 'alal zalimin, laknat Allah berlaku bagi orang-orang zalim. Waliyadzubillah. Baik. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah hisab yang mudah tadi, hisabun yasir. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun yuhasabu illa halak." Setiap orang yang dihisab oleh Allah pasti dia akan dihukum, disiksa. Qalat qultu ya Rasulullah. Aisyah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ja'alani Allahu fida'ak. Alaysa yaqulullahu ta'ala fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Adapun orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya, dia akan dihisab oleh Allah dengan hisabun yasir, dengan hisab yang mudah. Qala, kata Nabi SAW, inilah definisi hisabun yasir. Dzakal ard, dzakal ard. Hisabun yasir itu cuma ditampakkan, yu'radun, ditampakkan dosa-dosanya yang tadi, Pak. Kamu pernah melakukan ini, kamu pernah melakukan ini, kamu pernah melakukan ini, diakui semuanya. Betul ya Allah, betul ya Allah. Sudah? Wa man nuqishal hisab halak. Tapi siapa yang dikejar pasti dia akan disiksa. Ketika hisab dikejar, dia akan disiksa.
Hisabun yasir, cuman diminta mengakui, kamu pernah melakukan ini kan? Kamu sempat ngelirik kan? Kamu sempat batin kayak gini kan? Kamu sempat ini kan? Kamu sempat ngambil ini kan? Kemudian diakui semuanya. Setelah diakui, dulu aku kutuk, dulu ketika kau berbuat dosa aku tutupi, dan sekarang aku ampuni. Itulah hisabun yasir. Makanya kalaupun kita nggak bisa lepas dari hisab, mintalah kepada Allah agar diberi hisab yasir. Allahumma hasibni, Allahumma hasibni hisaban yasira. Rutinkan doa ini. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Yang kedua, hisab nikosh, dalam kurung dikejar. Untuk yang kedua ini, ketika hisabnya itu dikejar, maka orangnya diazab. Yang kata Nabi SAW, man nukishal hisab halaka. Siapa yang hisabnya dikejar, halaka, dia binasa, dia dihukum. Kamu pernah melakukan ini? Iya. Kenapa kau lakukan itu? Saya butuh. Kenapa butuh? Saya ini. Kenapa ini dikejar terus? Nah, kalau sudah dikejar, pasti akan diazab. Kau ambil KPR? Iya. Kenapa ambil KPR? Loh, katanya boleh. Kata siapa boleh? Loh, kata Ustadz ada. Ustadz siapa yang boleh? Man nukishal hisab udzib. Siapa yang ketika hisabnya dikejar, maka dia akan diazab. Sehingga ketika dia dalam satu perbuatan dosa diurut terus, dan gak bakalan bisa menghindar. Kita berlindung kepada Allah dari hisab seperti ini, hisab yang dikejar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu hisab yang ketiga. Ini hisab yang mengubah keburukan jadi kebaikan. Yang ketiga, hisab tabdil. Hisab tabdil bentuknya amal buruk diubah jadi pahala. Amal buruk diubah jadi pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan melakukan amal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah manusia di mana amal buruknya Allah gantikan sebagai pahala. Dosanya berubah jadi pahala. Disebut tabdil karena terjadi pergantian. Dosa jadi apa? Pahala. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seperti apa proses hisab tabdil itu? Nah, seperti ini kejadiannya. Nabi SAW pernah bersabda berkaitan dengan proses hisab tabdil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'arifu akhira ahlin nari khurujan minan nar." Sungguh aku tahu siapa penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka. Wa akhiru ahlil jannati dukhulal jannah, dan siapa penduduk surga yang terakhir masuk surga. Yu'ta bi rajulin, didatangkan seseorang, fayaqulu, lalu dia, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, salu an sighari dhunubihi wa akhbi'u kibaraha. Tanyakan kepada orang ini tentang dosa-dosa kecilnya, sembunyikan dosa besarnya. Allah perintahkan malaikat untuk bertanya kepada orang ini tentang apa? Dosa kecil, tapi sembunyikan dosa besarnya.
Fayuqalu lahu, maka orang ini ditanya, amilta kadza wa kadza yauma kadza wa kadza, amilta kadza yauma kadza wa kadza. Wahai si A, kau pernah melakukan dosa ini pada hari ini? Kau pernah melakukan dosa itu pada hari itu? Dan manusia teringat semuanya. Manusia ketika di hari kiamat itu teringat semua pengalaman hidupnya dan tercatat. Maka dia tidak akan bisa menghindar. Ditanya, betul nggak kau pernah melakukan ini, pernah melakukan itu? Qala, kemudian setelah dia mengakui, fayuqalu lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Setiap dosa yang kau kerjakan digantikan dengan pahala. Dosa kecil jadi pahala kecil, karena dosanya kecil. Fayaqulu, maka orang itu si A tadi kemudian mengatakan, ya Rabbi, nah, dosa besarnya kan tadi disembunyikan ya. Ya Rabbi, laqad alimtu asya'a ma araha hauna. Ya Allah, aku kan punya dosa-dosa besar, kok nggak ada di sini? Malah mengakui dosa besarnya. Apa kata Abu Dzar? Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau. Kenapa enggak ketawa, Pak? Loadingnya beda. Sehingga Anda mendengar hadis ini Anda tidak tertawa, loadingnya beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa ketika cerita seperti ini. Nah, ini yang disebut apa tadi? Hisab tabdil. Perbuatan maksiat diubah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi pahala. Caranya gimana Pak Ustadz untuk bisa seperti hisab tabdil? Wallahu a'lam. Tapi belajar hisab seperti ini bukan memotivasi orang untuk berbuat maksiat, berharap punya hisab seperti hisab tabdil. Nah, kalau yang hisabnya hisab niqash, dikejar oleh Allah. Wa man nuqish udzib. Siapa yang ketika hisabnya dikejar, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah, sampai jam berapa? Di sini takmirnya mana? Kita sampai jam berapa? Kita lanjutkan. Selama belum ada peringatan lanjut ya. Baik, insyaallah sampai 7:30. Pertanyaan berikutnya dari penulis, hal nu'minu bil haudi. Apakah kita wajib beriman dengan al-haud? Haud artinya apa? Telaga. Hadha yahidu artinya sesuatu yang mengalir. Haud tampungan sesuatu yang mengalir, sehingga maknanya telaga. Haidun disebut haid, orang haid disebut haid karena darahnya mengalir. Maka kalau darah yang keluar cuman spot, flek, itu tidak terhitung haid. Sehingga wanita yang mengeluarkan darah cuman ngeflek tapi intensitasnya tidak sangat rutin, maka tidak dihitung haid. Tapi kalau fleknya rutin per 2 menit ngeflek, nah itu sama dengan haid. Nah, hal nu'minu bil haud, apakah kita beriman dengan al-haud? Al-haud artinya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jawab, na'am nu'minu bihi. Ya, kita mengimaninya. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar sering diterjemahkan dengan telaga Kautsar. Walaupun sebenarnya Al-Kautsar ini nama sungai, yang sungai itu menjadi sumber airnya telaga, sehingga sungai ini mengalir ditampung di Al-Haud. Maka seringkali Al-Haud ini disebut dengan telaga Kautsar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum alal haud. Aku tunggu kalian di telaga. Kutunggu kalian di telaga. Baik, siapa yang ingin ketemu Nabi SAW? Siapa yang ingin ketemu Rasulullah SAW? Semuanya. Kita semuanya ingin ketemu Nabi SAW.
Di mana Pak kita bisa ketemu Rasulullah SAW? Di telaga beliau. Beliau nunggu kita di telaga. Sehingga pasca umat manusia dibangkitkan, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka mengalami kepanasan yang luar biasa. Sesuai dengan tingkatan amalnya, manusia bercucuran keringat. Sehingga ada yang keringatnya sampai di leher, ada yang keringatnya sampai di mulutnya, ada yang keringatnya sampai menutupi kepalanya, ada yang keringatnya di bawah lagi, di dada, di perut, sesuai dengan tingkatan amalnya. Maka mereka dalam situasi ketika matahari didekatkan sejarak 1 mil, kepanasan yang luar biasa, bercucuran keringat luar biasa. Semua manusia kehausan. Kok nggak mati Pak? Sudah nggak ada mati ya. Kan dehidrasi itu kan pikiran kamu. Kok bisa? Kok innallaha ala kulli syai'in qadir, kok masih bertanya kayak gitu. Walaupun manusia mengalami dehidrasi yang tidak bisa diukur dengan skala dehidrasi dunia, tapi dia tidak mati. Matahari didekatkan 1 mil. Ditunggu oleh Nabi SAW di haud untuk minum air telaga Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, man syariba minhu lam yadhma abada. Siapa yang minum air telaga Nabi SAW tidak akan kehausan selamanya. Saat bapak ibu minum zam-zam, dianjurkan untuk apa? Untuk berdoa. Pernah minum zam-zam ya? Baik, pernah minum zam-zam. Apa doa Anda ketika minum zam-zam? Biar badan terhindar dari api neraka. Masya Allah. Apalagi doanya ketika minum zam-zam? Dapat ilmu yang bermanfaat. Umumnya orang kalau minum zam-zam yang diminta apa? Sehat, kuat, terus seger, waras, atau telas. Umumnya orang yang diminta dalam ketika minum zam-zam hanya mikir fisiknya saja. Bagaimana ketika minum zam-zam biar sehat, biar kuat, biar ini. Umumnya hanya mikir fisik. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, ketika beliau minum zam-zam, beliau berdoa kepada Allah agar tidak kehausan di hari kiamat. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Pernah? Baik. Sehingga mereka ketika minum zam-zam, yang kata Nabi SAW, zam-zam 5 syuribalah. Zam-zam punya fungsi sebagaimana niat orang yang minumnya. Maka beliau minta kepada Allah ketika minum zam-zam agar nanti tidak kehausan di akhirat. Yang mungkin jarang kepikiran ketika orang itu minum zam-zam. Nah, dan manusia akan mengalami situasi itu ketika mereka dijemur di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil. Wala yurfa'unna rijalun minkum, tapi ada orang yang dijauhkan di antara kalian. Summa la yukhtalajunna duni, dia dijauhkan dariku. Fa'aqulu ya rabbi ashabi, lalu aku menjawab, aku menyampaikan, aku bertanya, ya Allah, itu adalah para sahabatku, kenapa dia dijauhkan dariku? Fayuqalu, maka dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, kau tidak tahu perbuatan apa yang telah mereka kerjakan setelahmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, di sini ada kalimat Nabi SAW memanggil, ya Allah, itu adalah para sahabatku, tapi mereka dijauhkan dari telaga Nabi SAW. Nah, orang Syiah menjadikan hadis ini sebagai dalil sahabat kafir, maka dijauhkan dari telaga. Gimana jawabnya? Yang menyampaikan hadis ini adalah riwayat dari sahabat. Yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW siapa? Sahabat. Nah, jika sahabat kalian kafirkan, kenapa kalian menerima hadis dari orang kafir? Nah, berarti seharusnya kan tidak berlaku. Kalau komitmen sahabat itu kafir, lalu hadis ini datang dari sahabat, terus kenapa kalian menerima riwayat dari orang kafir? Seharusnya kan tidak berlaku. Baik. Dan yang dimaksud ashabi di sini adalah orang yang pernah berstatus sebagai sahabat beliau tapi mereka murtad.
Seperti beberapa orang Badui yang dulu masuk Islam, ketika Nabi SAW meninggal mereka murtad. Atau beberapa orang yang dia tinggal di daerah Bani Hanifiyah, di daerah Bani Hanifah yang menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Itu dulu mereka sebagian masuk Islam, kemudian setelah Musailamah ngaku jadi nabi, mereka ikut Musailamah, terus diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mereka itulah orang yang dulu pernah jadi sahabat Nabi SAW, ketemu Rasulullah SAW, tapi mereka murtad. Makanya di sini kalimatnya, saat Nabi SAW memanggil orang itu yang dijauhkan dari telaga, maka Nabi SAW memanggil, ya Rabbi ashabi, ya Allah itu adalah para sahabatku. Fayuqal, maka dijawab, innaka la tadri, engkau tidak tahu ya Muhammad, ma ahdatsu ba'da, apa yang mereka perbuat setelah kau meninggal. Setelah beliau meninggal mereka murtad. Sedangkan sahabat yang tidak murtad, mereka tetap berhak untuk mendapatkan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haditsul haudi mutawatirah, dan hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang mutawatir, sebagaimana yang ditegaskan oleh banyak ulama ahli hadis seperti Al-Imam Ibnu Abi Asim, Ibnu Katsir, Ibnu Abil Is Al-Hanafi, Al-Albani dan yang lainnya. Tayyib. Dan kita mengimaninya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana sifat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berikut beberapa hadis yang menyebutkan tentang sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, warnanya, rasanya dan aromanya. Sebuah makanan yang enak tapi tidak punya aroma, dengan makanan yang enak punya aroma, Anda senang yang mana? Hah? Enak punya aroma. Enak punya aroma itu apa, Pak? Durian. Insyaallah. Jawabannya betul. Siapa tadi yang jawab? Dapat hadiah. Tayyib. Jadi Allah Subhanahu wa taala sediakan nikmat-nikmat surga, itu aromanya enak. Maka makanan surga beraroma enak. Sebagaimana rasanya enak, dia juga punya aroma yang enak. Kita lihat di sini. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'uhu abyadu minal laban." Air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih putih dari susu. Warihuhu atyabu minal misk, dan aromanya lebih wangi dari minyak misik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah, Pak, lebih wangi dari minyak misik dan lebih putih dari susu. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lahu wa ashaddu bayadan minats salji." Telagaku lebih putih dari salju. Wa ahla minal asli, wa ahla minal asali bil laban, dan lebih manis dibandingkan madu dicampur susu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dari Thauban radhiyallahu anhu, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, su'ila an syarabihi, ketika beliau ditanya tentang bagaimana sifat air di telaga tadi. Faqala, kata beliau, asyaddu bayadan minal laban, lebih putih dari susu, wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Hadis riwayat Muslim. Pak, aku nggak suka yang manis-manis, Pak. Itu sekarang kau bisa ngomong kayak gitu ya. Ketika di yaumil qiyamah, posisi manusia yang dijemur di padang mahsyar dalam waktu yang sangat lama dan dia dalam keadaan kehausan yang parah, diberi minuman seperti ini, semuanya rebutan untuk mendapatkannya. Baik. Selanjutnya, berikutnya adalah sifat sa'atuhu, luasnya. Berapa luasnya?
Dalam sebuah hadis dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara al-haud, beliau menyebut tentang telaga. Faqala, beliau bersabda, kama bainal Madinah wa San'a, panjangnya itu antara Madinah dan San'a yang ada di Yaman. Selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, amamakum haud, di depan kalian ada haud, kama baina Jarba wa Adrah, sebagaimana jarak antara Jarba dan Adrah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jarba wa Adrah qaryatani bisyam, dua daerah yang ada di daerah Syam. Dua daerah yang ada di daerah Syam. Di sini disebutkan amma masafatus thalath fa innal hafidh Diyauddin al-Maqdisi dzakara fil juz' alladhi jama'ahu fil haud anna fi siyaqi lafdhiha ghalatan. Ya, berkaitan dengan jaraknya untuk beberapa kota yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Jarba wa Adruh, bukan Adrah, wa Adruh. Qala Diya fa dhahara bihadza annahu waqa'a fi hadits Ibnu Umar hadfun taqdiruhu kama baina maqami wa baina Jarba wa Adrah. Dalam riwayat yang lain itu disebutkan jaraknya seperti antara aku berdiri ini dengan daerah Jarba dan Adruh yang ada di Syam, antara Madinah dan Syam. Beliau terkadang menyebut antara Madinah dengan San'a yang ada di Yaman. Beliau terkadang menyebut antara Madinah dengan Syam. Ada banyak versi mengenai Nabi SAW ketika menyebutkan jarak. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan kama baina Ailah wa San'a, jaraknya seperti Ailah. Ailah itu daerah di utara Madinah, dan San'a yang ada di Yaman. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan haudi masiratu syahrin, telagaku itu perjalanan sebulan. Loh, kok ada versi Pak? Kadang nyebut ini, kadang nyebut itu. Yang benar yang mana? Ya benar semuanya. Tapi beliau menyebutkan jarak itu sifatnya adalah pendekatan sesuai yang dikenal oleh yang bersangkutan. Ketika beliau berbicara dengan orang Yaman, beliau mengatakan antara Madinah sampai Yaman, sampai San'a. Ketika beliau berbicara dengan orang Syam, beliau menyampaikan antara Madinah sampai Ailah, sampai Syam, antara Madinah dengan Jarba, agar mereka tergambar, oh maksudnya kayak gini. Kalau saya menyampaikan di depan masyarakat Surabaya, jaraknya kurang lebih antara Sleman dengan Kulon Progo. Bapak kan bayangin Sleman Kulon Progo itu sepiro. Tapi kalau saya menyampaikan ya antara Rungkut sampai Sidoarjo, tergambar nggak? Karena Anda orang yang lebih kenal daerah sini. Baik, intinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa? Luasnya sangat luas. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa, telagaku sejarak perjalanan 1 bulan dan sudut-sudutnya sama, artinya simetris, panjang dan lebarnya sama, sehingga panjangnya sekian, lebarnya juga sekian. Baik. Selanjutnya tentang jumlah cangkir yang disediakan oleh Allah di sana. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kizanuhu kanujumis sama. Kizan maknanya adalah jamak dari kata kaus, artinya cangkir. Cangkirnya sejumlah bintang di langit. Berapa jumlahnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ada yang mengatakan apa yang dimaksud cangkirnya itu seperti bintang di langit. Ada yang menyebutkan maksudnya jumlahnya, dan ada yang mengatakan warnanya, sehingga kelap-kelip cangkirnya itu seperti bintang. Maka orang ketika mengambil cangkir itu dalam keadaan cangkir itu menyala, kelap-kelip seperti bintang.
Dalam ayat yang lain Nabi SAW mengatakan inna fihi minal abariq ka'adadi nujumis sama. Di sana ada abarik, ada gayung-gayung sejumlah bintang yang ada di langit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan masih banyak sekali keterangan yang lain yang semisal, intinya ciduknya banyak. Sehingga enggak usah khawatir orang kebagian ciduk, enggak usah khawatir. Disediakan oleh Allah dalam jumlah banyak. Selanjutnya yang terakhir ya, berkaitan dengan pengaruh bagi orang yang meminumnya. Man syariba minhu syurbatan lam yadma' ba'daha abada. Siapa yang minum sekali tegukan tidak akan haus selamanya. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Nabi SAW bersabda, inni faratukum alal haud, aku tunggu kalian di haud. Man marra aliyya syariba, siapa yang ketemu aku pasti minum telaga haud. Wa man syariba lan yadma abada, siapa yang minum tidak akan kehausan selamanya. Dalam ayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan wa kizanuhu kanujumis sama, jumlah cangkirnya seperti bintang di langit. Wa man syariba minha fala yadma'u abada, siapa yang meminumnya dia tidak akan kehausan selamanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semuanya sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan ini kita yakini, kita berharap semoga bisa minum telaga Nabi SAW. Syaratnya komitmen untuk meminum sunnah Nabi SAW ketika di dunia, agar besok di yaumil qiyamah bisa minum telaga Rasulullah SAW. Siapa yang ketika di dunia minum sunnah Rasulullah SAW, maka ketika di akhirat dia punya kesempatan untuk bisa minum telaga Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan, insyaallah besok saja ya. Kita akan jawab di kegiatan di SIR insyaallah nanti besok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.